Oke, selamat siang semuanya. Masih bersama saya, host Vika. Dan saya kali ini ditemani oleh Mas Abyan. Dan saya mengundang ulama terdekat di Bondowoso ini dengan Mas Aldo. Nah, bagaimana ini Mas Aldo? Saya ini meminta penjelasan. Oh, boleh. Untuk orang-orang yang di lingkungan ini masih belum yakin dengan keislamannya, dengan agamanya, terutama di agama Islam, Mas. Nah, contohnya Mas Abyan ini dia masih ragu dengan agamanya, meskipun dia terakhir dengan agama Islam. Ya, Jadi bagaimana ini Mas untuk saya minta penjelasan untuk iman, ihsan, dan Islam itu Mas. Bagaimana untuk dijelaskan Mas? Jadi apa yang Mas Wiki katakan memang benar. Masih banyak sekali orang-orang yang walaupun sudah mengerti tentang hubungan iman, Islam dan juga ihsan, tetapi masih tidak tahu makna sebenarnya. Padahal ketiga hal ini Mas, itu sangat penting ya. Karena merupakan inti dari ajaran agama Islam. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW di hadis Jibril. Hadis tersebut disebut-sebut sebagai ummus sunnah atau induk dari sunnah. Karena dari hal tersebut merangkum fondasi agama. Dari yang pertama dulu, yaitu iman. Iman itu memiliki arti dari rasa keyakinan penuh pada Allah tanpa rasa ragu sedikit pun. Kita juga dapat bisa melihat di Quran surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya mereka yang beriman adalah orang yang tidak memiliki rasa ragu sedikit pun dan memiliki rasa keyakinan penuh pada Allah dan Rasulnya. Contohnya seperti misalnya apa ya, kalau di kehidupan sehari-hari itu mungkin kita dalam beramal Mas, kita memberikan sedikit upah kepada kotak amal itu Mas, dengan keikhlasan ya, penuh. itu bisa jadi juga kalau itu paling basic atau dasar. Dasar bisa juga. Nah, yang kedua itu adalah Islam. Islam sendiri memiliki arti yaitu patuh atau rasa tunduk pada perintah Allah. Juga kita bisa lihat di Quran surat Al-Anfal ayat 61, ditampilkan juga ya nanti. Oh iya Mas. Yang memiliki arti kita dianjurkan untuk lebih condong pada perdamaian jika ada peluang ataupun kesempatan. Contohnya seperti walaupun kita sibuk, kita sebagai muslim tetap harus menjaga sholat tepat waktu. Karena jika kita terus menjaga hal tersebut diulang dan diulang terus, itu bisa menjadi bukti nyata bahwa kita patuh atau tunduk pada perintah Allah. Dan yang ketiga adalah ihsan. Nah, ihsan ini adalah level spiritual tertinggi. Baik beribadah pada Allah seakan-akan kita melihatnya. Jika tidak bisa merasakan gitu ya Mas, merasakan bisa. tangan Allah. Bila tidak bisa, maka yakinlah Mas bahwa Allah selalu melihat kita. Contohnya seperti kita berbuat buruk, kita berbohong. Iya, walaupun kita
tidak akan dilihat Iya. oleh siapapun, tidak akan kelihatan. Tapi percayalah bahwa Allah selalu melihat kita. Oh iya. Dan juga misalnya ada orang kesulitan, Mas. Kita sebagai muslim tentu harus menolong kan. Dengan catatan dengan rasa ikhlas. Dengan rasa ikhlas. Iya. Tanpa minta imbalan. Iya, Mas, ya. tanpa ingin dipuji-puji. Iya. Karena kita sadar bahwa Allah selalu menilai dan juga selalu melihat apa yang selalu kita perbuat. Oh ya, jadi seperti itu ya Mas ya. Iya. Tapi Mas, gini, kalau misal ya saya atau teman-teman saya, dia nih beragama Islam. Contohnya kayak saya, Mas Wika. Iya. Saya sendiri ya. Cuman terkadang mereka tuh kayak tidak mau sholat karena hal-hal buruk terjadi pada dirinya, Mas. Oh, misalnya Meskipun kalau dia sholat terus tapi masih ada hal-hal buruk datang pada diri kita gitu Mas. nah itu lalu dia tidak mau sholat tuh kayak mau stop dulu. padahal itu Allah bukan ingin memberikan keburukan terus. Allah hanya memberi Ujian. cobaan ataupun ujian. Ingin melihat imannya itu kuat atau tidak. Nah, jika orang tersebut atau teman Mas Abian tetap melaksanakan sholat walaupun terus diberikan cobaan, maka itu menjadi bukti bahwa teman Mas Abian itu memiliki iman yang kuat. Jadi seperti itu, Mas. Oh ya. Oh, jadi seperti itu untuk penjelasan Hubungan, hubungan Islam dan iman ya Mas. Iya, betul sekali. Jadi untuk selanjutnya ini bagaimana ya Mas tentang apakah bisa dipisahkannya hubungan antara Islam, iman dan ihsan itu Mas, atau memang harus dijalankan bersama atau memang harus dijalankan satu persatu atau gimana Mas? Oh, itu tentu saja tidak bisa dipisahkan Oh, tidak bisa karena saling Berdampingan. iya, berdampingan, tidak bisa dipisahkan. Karena begini ya, iman itu andaikan seperti pondasi rumah, Mas. Iya Mas. Nah, setelah pondasi itu ada Islam yang merupakan tiang. Setelah tiang ada sebuah atap, Mas. Atapnya itu adalah ihsan. Nah, jika salah satunya rapuh ataupun malahan tidak ada di dalam seorang muslim, maka tidak akan sempurna, Mas. Tidak sempurna. Iya, misalnya imannya tidak kuat, itu merupakan artinya sendiri seperti pondasinya tidak ada, Mas. Pasti akan Dasarnya runtuh. ya Mas. Iya. Pasti runtuh. Jika tidak ada tiang, atapnya tidak akan ada, Mas. Nah, jika walaupun sudah ada pondasi dan tiang, tetapi tidak ada atapnya, kan tidak enak dilihat. Tidak enak. Iya, jadi ihsan itu adalah agar lengkap gitu. Nah, lengkap. Iya, disempurnakan. Jadi untuk selanjutnya ini bagaimana ya Mas, ini tentang menyangkut Mas Abian yang kurang yakin dengan agamanya, dengan keislamannya. Bagaimana ini tentang iman yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Mas? Nah, iman itu sendiri bukanlah hanya ucapan, Mas. Tapi jika kita memiliki iman dan iman kita itu kuat, itu pasti akan melahirkan sebuah tindakan. Iya. Juga Rasulullah pernah bersabda bahwa iman itu bisa bertambah kuat seiring waktu ataupun malah sebaliknya, malah semakin melemah. Kenapa? Karena iman itu harus dipelihara. Bisa dipeliharanya dari berzikir, selalu beribadah tepat waktu, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Ya, contohnya seperti saat sakit kita pasti berobat kan, Mas. Tidak mungkin kan kita sakit terus biarkan. Iya. Ya, jangan lupa juga berdoa, Mas. Tapi juga ada hal yang harus kita lakukan seperti berobat. Tapi jangan lupa bahwa yang menyembuhkan kita tuh bukan obatnya, tapi yang menyembuhkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara obat itu. Oh, jadi seperti itu. Ini Mas, saya mau tanya ya. Iya. Bagaimana Ini saya minum ya. Oh, iya, minum minum, Mas. Mas. Minum Mas. Lanjut Mas Abian. Bagaimana cara menguatkan iman itu tersendiri untuk orang-orang yang mungkin malas untuk sholat, malas untuk zakat atau hal-hal baik lainnya yang dianjurkan sama Allah Subhanahu wa taala.
Oh, jadi misalnya tidak mau bayar zakat atau misalnya tidak mau puasa Ramadan gitu-gitu. Nah, Sholat. Nah, itu jangan kita biarkan, Mas, karena jika kita biarkan kan kasihan, Mas. Jadi hanya Islam tetapi tidak melaksanakan kewajibannya. Kita bisa mengajaknya dan juga memberitahu bahwa jika kita tidak melakukan seperti tidak membayar zakat, tidak berpuasa, itu nanti di akhirat pasti akan dipertanggungjawabkan. Iya, jadi jika kita biarkan kasihan. Nah, itu kalau dari jawaban yang Mas Aldo sampaikan tadi kan jawaban gimana kalau kita punya teman yang seperti itu. Nah, kalau untuk meyakinkan diri sendiri tanpa orang lain itu gimana, Mas? Oh, jadi saya ingin puasa Ramadan gitu. Tapi Bukan. iya kayak misal kayak nih Menguatkan. orang-orang nih ngapain puasa gitu. Nah. Padahal kayak ya Apa? ya gitu tuh, Mas. Untuk meyakinkan diri sendiri untuk terus beriman kepada Allah tuh gimana, Mas? Mungkin bisa dilakukan seperti jika ingin melaksanakan puasa, kita bisa melihat dari kan kita jika ingin melakukan suatu hal kan pasti lihat manfaatnya dulu kan, Mas. Jadi misalnya berpuasa, kita lihat manfaat puasa itu apa sih gitu. Kan pasti banyak tuh, misalnya sebagai rasa kewajiban seorang muslim dan juga bisa ikut merasakan Bagaimana susahnya orang-orang Iya. di luar yang belum bisa makan. iya itu Setiap bisa hari, Mas. juga, dan juga mungkin kalau puasa itu menjadi amal perbuatan kita. Itu di akhirat nanti berarti, Iya. Mas ya. Seperti itu, Mas. Oh ya. Jadi seperti itu ya, Mas ya. Iya. Sudah. Mungkin ada lagi? Mau tanya apa lagi mungkin tentang hal yang di sekitar gitu? Mau terserah. Jadi untuk Mas Abian gimana? Masih ada yang kurang dimengerti? Iya, atau boleh ditanyakan ditanyakan lagi? atau mungkin ada yang salah dari saya. Kurang lebihnya Mas kayaknya sudah paham ya tentang apa yang disampaikan Mas Aldo tadi selama podcast ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tadi hubungan Islam, iman dan juga ihsan itu tidak bisa Pisahkan ya, Mas iya, ya. selalu berdampingan. Jadi kalau salah satunya sudah tidak sempurna ataupun tidak ada di dalam diri kita, itu pasti rapuh, Mas, tidak sempurna. Jadi seperti itu ya, Mas ya. Jadi Iya. iman, ihsan dan Islam itu sangat penting bagi orang Islam, Iya, Mas ya. Tidak karena boleh merupakan inti dari ajaran agama Islam. Jadi kita belajar dasarnya dulu. dipisahkan. Kalau mungkin Mas ya di luaran sana kan banyak orang yang berstatus agama Islam, cuman kelakuannya tuh tidak seperti orang Islam. Nah, gimana jadinya kalau misal dia beragama Islam, cuman dia merasa bahwa dirinya tuh tidak pantas untuk jadi Islam dan ingin keluar dari agama Islam, tuh apa hukumnya? Kan begini, Mas. Itu kan dapat dikatakan jika ingin keluar dari Islam kan murtad, Mas. Murtad sendiri kan hukumnya kan sangat dilarang. Karena jika arti murtad sendiri itu adalah tidak menyembah selain pada Allah. Ya, jadi hukumnya itu sangat dilarang, Mas. Atau ya haram. Tidak Berarti boleh. anggapannya kalau orang di luar sana yang beragama Islam, cuman dia merasa bahwa Islam tuh kayaknya tidak cocok di diriku gitu deh. Jadi dia pengen keluar tuh hukumnya tidak boleh. Nah, Iya, tidak boleh. berarti jalan satu-satunya untuk orang itu ya dia harus bertaubat ya Mas. Iya, bertaubat karena selagi belum hari akhir ataupun hari kiamat, pintu taubat itu selalu terbuka, Mas. Cara menolongnya ya kalau dari diri sendiri adalah sadar, Mas. Mungkin bisa lihat dari YouTube tentang ajaran-ajaran dari kalau dari orang lain, dari temannya ataupun keluarganya bisa
bicarakan baik-baik kenapa gitu. Pastikan ada sumber masalahnya. Lalu banyak nih teman-teman saya nih yang agak kurang ini Mas ke Islam. Jadi teman saya tuh ada beberapa ya. Kan kalau Islam tuh kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu setiap hari kan ya Mas ya. Dan sholat Jumat di setiap minggu. Nah, teman saya nih ada Mas yang dia tuh sholat 5 waktunya kadang bolong-bolong. Tapi kalau untuk sholat Jumat dia tuh tidak mau banget karena panas kan ya, capek mau keluar. Nah itu Bagaimana solusinya Mas? solusinya buat teman saya itu gimana Mas? Ya seperti yang tadi itu, dari semua masalah yang ada itu pasti dimulai Dari tidak diri mungkin dari diri sendiri. Jika dari orang lain tapi diri sendiri sudah mempunyai iman yang kuat, pasti misalnya ayo dah usah salat Jumat panas, itu pasti tidak akan menerima. Jadi jangan gitu. Karena imannya sudah kuat. Jadi iman itu sangat butuh dalam diri sendiri Iya. Mas ya. Jadi Memang kesadaran diri. jika kita hanya mengucapkan saya Islam tetapi imannya tidak ada ataupun lemah, pasti diajak yang hal-hal yang negatif pasti akan mau. Iya benar sih. Dan jangan lupa juga sebagai teman kita Selain mengingatkan ya Mas iya ya. juga jangan mengajak hal yang negatif. Oh, siap Mas. Mungkin ada pertanyaan lagi Mas Ki? Ya, bagaimana untuk Mas Abian? Sudah kira-kira cukup untuk pertanyaan kepada Mas Aldo? Sepertinya kurang lebih sudah dijelaskan semua sama Mas Aldo ya Mas Ki ya. Oke. Mungkin ya sudah Sudah. Oke. Ya, jadi sekian dari kami. Itu adalah kesimpulan untuk ihsan, iman dan Islam pada diri kita sendiri. Jadi itu sangat penting dalam diri kita sendiri untuk terutama yang beragama Islam. Jadi kita harus saling menjalani Islam, ihsan dan iman. Oke, cukup segitu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.